Bab 6033. Jika Simon meminum setengah pil lagi, bukankah kondisi fisiknya akan lebih baik? Manusia, selama uang tidak lagi menjadi masalah. Satu-satunya masalah adalah bagaimana bisa berumur panjang dan hidup dengan baik. Pil yang diberikan Helena kepadanya dapat menyelesaikan dua masalah, yaitu hidup lebih lama dan hidup sejahtera pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, dia bertekad untuk mendapatkan setengah pil ini. Jadi, dia menutup telepon Helena dan segera menelepon penanggung jawab Nvidia. Begitu panggilan telepon masuk, pihak lain bertanya dengan heran. "Ten Rothschild, kenapa kamu meneleponku secara langsung?" Meskipun para manajer bisnis ini biasanya menjadi pusat perhatian para trendsetter teknologi dunia, hampir tidak ada satupun dari mereka yang bisa lepas dari kendali ibu kota Rothschild. Lagi pula, meskipun sebuah perusahaan berlokasi di Silicon Valley, modal di baliknya tetap berada di Wall Street. Dan Simon jelas merupakan bos super di balik seluruh Wall Street. Oleh karena itu, merupakan suatu kehormatan besar bagi seluruh pengusaha yang mengandalkan Wall Street untuk menerima panggilannya. Simon bahkan tidak mengetahui nama lengkap orang tersebut. Dia hanya tersenyum dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. "Aku meneleponmu karena aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Ini tentang kartu grafis yang Anda hasilkan digunakan untuk menyediakan daya komputasi untuk model AI. Bisakah Anda menyiapkan 40,000 kartu grafis untuk saya dalam waktu 3 hari? Pihak lain terkejut dan bertanya dengan cepat. "Ten Rothschild, kartu grafis yang Anda bicarakan, apakah itu H100? "Betul sekali." Simon segera berkata. "Ini kartu grafisnya, 40,000 eksemplar. Kami membutuhkannya dalam 3 hari, bisakah Anda menyelesaikannya?" Pihak lain berkata dengan canggung. "Ten Rothschild, kartu grafis ini memang sedang populer sekarang, pesanan kami sudah mengantri." "Hentikan," kata Simon dengan tenang. "Saya menelepon Anda untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mendengar Anda berbicara tentang betapa populernya produk dan pesanan Anda. Anda hanya perlu mengaturnya untuk saya, 40,000 keping dalam 3 hari, apakah bisa diselesaikan? Jika ini bisa diselesaikan, saya, Simon Rothschild, berhutang budi padamu. Jika tidak, maka aku akan berhenti membuang-buang waktu kita." Setelah mengatakan itu, Simon menambahkan, tentu saja. Jika Anda dapat menyelesaikan sebagian masalahnya, beritahu saya angkanya. Berapa banyak yang bisa diselesaikan dalam 3 hari? Pihak lain tidak menyangka Simon akan begitu tegas. Tidak menyisakan ruang baginya untuk mengeluh. Namun angka 40,000 dalam 3 hari memang terlalu keterlaluan. Di semua lapisan masyarakat, selama itu adalah produk terlaris. Akan sulit untuk menyimpannya dalam stok. Kecuali memang sengaja melakukan penimbunan untuk menaikkan harga. Hal tidak tahu malu seperti ini sering dilakukan oleh perusahaan kecil dan menengah atau perusahaan besar yang tidak berstruktur. Tapi bagaimanapun juga, nilai pasar Nvidia mendekati 2 triliun dolar AS. Dan tidak mungkin untuk terlibat dalam metode pemasaran tingkat rendah seperti itu saat ini. Oleh karena itu, kecuali kartu grafis yang belum diproduksi, Nvidia saat ini sudah memiliki produk jadi yang siap dikirim. Karena chip kartu grafis H100 diproduksi oleh TSMC. Chip tersebut dikirim dari belahan dunia lain ke Amerika Serikat. Dan kemudian dikemas ulang oleh lini produksi Nvidia sendiri sebelum dikirimkan secara seragam oleh mereka. Misalnya, perusahaan A memesan 3,000 kartu grafis tahun lalu. Dan 3,000 kartu grafis ini dikirimkan dalam 3 kali angsuran. Saat ini, mungkin sudah ada 1,000 kartu grafis yang sudah hadir. Dan mereka bersiap memberitahu pihak lain untuk mengambil barang tersebut. Hanya 1,000 kartu grafis ini yang akan tetap berada di tangan Nvidia untuk sementara. Biasanya, sesuai dengan kapasitas produksi saat ini. Jumlah kartu grafis yang bisa dikirimkan setiap harinya berkisar 4 hingga 5.000. Kuncinya adalah banyak perusahaan memiliki permintaan yang sangat kuat terhadap kartu grafis ini. Dan tidak perlu memberitahu mereka untuk mengambil barang. Mereka biasanya pergi ke pusat pengiriman pabrik perakitan untuk mengambil barang 2 atau 3 hari sebelumnya. Bahkan ada pula yang terbang langsung ke pabrik perakitan dengan helikopter. Bab 6034. Segera setelah kartu grafis dikirimkan secara offline, ia segera dibawa ke perusahaan dengan helikopter. Bagaimanapun, AI kini menjadi salah satu tren terbesar di kalangan perusahaan teknologi di dunia.
Belum lagi perusahaan-perusahaan terkemuka dunia, bahkan perusahaan kecil dan menengah di Silicon Valley telah memperketat ikat pinggang mereka dan membeli kartu grafis H100 untuk mencoba melatih model AI mereka sendiri. Beberapa perusahaan bahkan telah mengumumkan alih naik. Jadi permintaan akan kartu grafis ini semakin kuat. Namun, total kartu grafis yang siap dikirimkan hanya lebih dari 10,000. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, "Ten Rothschild, kami di sini dapat melihat status produksi, pengemasan, dan pengiriman semua kartu grafis H100 secara real-time. Saat ini seluruh kartu grafis yang belum kami kirimkan ke pelanggan, tidak lebih dari 11,000 kartu grafis. Ada hampir 13,000 kartu grafis yang bisa offline dalam 3 hari ke depan. Saya dapat membuat keputusan sendiri dan memberi Anda semua kartu grafis ini. Saya akan menemukan cara untuk menenangkan pelanggan, tetapi Anda menginginkan 40,000 kartu grafis. Aku benar-benar tidak bisa melakukan ini." Simon tidak ragu-ragu dan langsung berkata, "Oke, Anda bisa membantu saya mengumpulkan 25,000 yuan. Saya tidak akan kehilangan uang Anda, dan saya akan memikirkan cara lain untuk sisanya." Pihak lain dengan cepat berkata, "Baiklah Tuan Rothschild, dalam 3 hari. 25.000 sama sekali tidak masalah, saya jamin." Simon berkata dengan puas, "Bagus sekali, terima kasih atas kerja kerasmu, aku berhutang budi padamu. Sekali lagi, jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa mendatang, hubungi saya langsung." Pihak lain dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya. Simon menutup telepon dan segera menelepon Zuckerberg lagi. Dana modal Ventura di belakang keluarga Rothschild sendiri merupakan pemegang saham Zuckerberg. Karena kekagumannya pada pemuda pemula ini, Simon bertemu dengannya beberapa tahun yang lalu. Dia sangat rendah hati dan pengertian di hadapannya dan meninggalkan kesan yang baik pada Simon. Namun, meski mendapat apresiasi dari Simon, Zuckerberg tak berani memanggil Simon dengan santai. Jadi ketika dia tiba-tiba menerima telepon darinya, dia sangat terkejut dan berkata dengan sangat hormat, "Ten Rothschild, apa yang bisa saya bantu?" Simon langsung berkata, "Zach, saya membutuhkan 15.000 kartu grafis H100. Saya dengar Anda punya ratusan ribu. Bisakah kamu menolong? Bisakah kamu memperbaiki kesenjangan ini?" Zuckerberg sedikit tersanjung saat mendengar Simon memanggilnya Zach. Bagaimanapun, Zuckerberg adalah nama belakangnya yang lengkap. Dan memanggilnya Zack jelas agak mesra. Namun ketika dia mendengar bahwa Simon ingin meminta kartu grafis kepadanya, tiba-tiba dia merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Seolah-olah seseorang telah memotong sepotong dengan pisau. Terkadang, sifat manusia sangat bertolak belakang. Ketika Anda tidak mempunyai uang, Anda tidak akan merasa sedih meskipun Anda menghabiskan seluruh uang Anda sekaligus atau bahkan berhutang. Namun ketika Anda memiliki uang, Anda akan merasa sangat kesakitan meskipun Anda hanya menghabiskan sebagian kecil dari total aset Anda. Manusia dilahirkan dengan keinginan untuk menimbun, dan semakin banyak mereka menimbun, mereka akan semakin pelit. Entah itu uang atau benda, sama saja. Zuckerberg menimbun ratusan ribu kartu grafis sekaligus. Dan membelinya lebih awal dan dengan harga murah, tapi dia menghargai kartu grafis ini lebih dari apapun. Dia tidak akan menjual satu pun dari mereka kepada siapapun yang memintanya untuk membelinya. Menghadapi Simon, seorang bos super, dia secara naluriah tidak mau menyerah. Terlebih lagi, dia benar-benar tidak mengerti kenapa Simon, seorang lelaki tua berusia 80-an, membutuhkan begitu banyak kartu grafis? Bukankah AI yang mereka investasikan sudah membuat heboh? Kenapa dia masih perlu meminta kartu grafis darinya? Jadi, dia hanya bisa bertanya secara samar, "Ten Rothschild, kamu, apa gunanya kartu grafis ini? Mungkinkah kamu juga mulai mempelajari bidang AI?" Simon berkata dengan lugas, "Zach, jangan mengucapkan kata-kata sopan yang tidak perlu. Saya hanya ingin tahu sekarang, jika Anda bisa memberi saya 15,000 kartu grafis dalam waktu 3 hari, apakah akan baik-baik saja atau tidak?" Setelah itu, Simon berkata lagi, "Jangan khawatir, saya akan mengikuti pasar. Saya tidak akan membiarkan Anda memberikannya kepada saya secara gratis." Ketika Zuckerberg mendengar hal ini, dia tahu bahwa pihak lain tidak akan memberinya ruang untuk mediasi atau kecurangan. Jadi meskipun dia sangat enggan untuk menyerah, dia hanya bisa berkata tanpa daya, "Jika kamu sudah berbicara, tidak peduli betapa gugupnya, aku akan membantumu mempersiapkannya."
Jangan khawatir, saya pribadi akan mengirimkan 15,000 kartu grafis kepada Anda dalam waktu 3 hari.